Kejaksaan Agung buktikan pasal 340, Ferdi Sambo dihukum mati dalam kasus Brigadir J. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Akhirnya terungkap mengenai Ferdi Sambo yang tidak akan bisa lolos dari hukuman mati terkait dengan kasus Brigadir J. Diketahui sebelumnya, Ferdi Sambo adalah tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo pun dikenai pasal pembunuhan berencana yakni dengan ancaman hukuman mati. Tapi tak sedikit yang berspekulasi jika Ferdi Sambo kemungkinan bisa lolos dari hukuman mati. Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kini sudah memasuki tahap persidangan di Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo dan juga sang istri Putri Chandrawati adalah salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo kabarnya terancam hukuman mati sebab pelaku otak dari kasus pembunuhan ini ialah Ferdi Sambo. Selain suami Putri Chandrawati tersebut, kematian Brigadir J telah berhasil menyeret 4 tersangka dengan dugaan pembunuhan berencana. Terkait dengan hal tersebut dan adanya dugaan pembunuhan berencana, Ferdi Sambo dan juga tersangka lainnya terancam dengan pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Diketahui pada Rabu 5 Oktober 2022, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikutip dari seputar Tangsel, adanya sebuah obrolan bersama Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dan pengacara kondang yakni Hotman Paris. Bermula dari pertanyaan Hotman Paris terkait dengan waktu persidangan Ferdi Sambo, kapan akan dilakukan. Kemudian Ketut Sumedana menjawab pertanyaan dari Hotman Paris jika persidangan kasus pembunuhan yang didalangi oleh Ferdi Sambo akan dimulai dalam waktu dekat. 3 hari atau 7 hari sudah keluar, 2 minggu lagi sudah on, ujar Ketut Sumedana. Ketut Sumedana juga memberikan penjelasan jika persidangan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo mempunyai 2 kemungkinan. Bisa jadi akan dilakukan sidang terbuka dan sidang tertutup. 2 kemungkinan, kalau lihat dari kasus pembunuhannya bisa terbuka, tapi ada tindak asusila di sana, mungkin saat-saat konten asusila diperiksa di persidangan itu mungkin bisa tertutup, jelas Ketut. Tak hanya terkait dengan persidangan, kemudian Hotman Paris pun menyinggung tentang pasal yang dituduhkan kepada Ferdi Sambo. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung tersebut menjelaskan, ke-1 primernya adalah 340, subsidernya adalah 338 dan ada pasal tentang IT, Obstruction of Justice, ditambah lagi dengan subsidernya pasal KUHP, pasal 221, tutur Ketut Sumedana. Lalu Hotman Paris juga menanyakan apakah pasal yang dituduhkan yakni pasal 340 akan dikenakan kepada semua terdakwa dalam kasus ini. Jadi ada 12 berkas, perkara 11 tersangka yang kena perkara 340 dan 338 itu ada 5 FS dan kawan-kawan. Kemudian 7 itu kena obstruction of justice, tegasnya. Dengan percaya diri, Ketut Sumedana pun menanggapi pertanyaan tersebut. Ia mempunyai latar belakang kasus pembunuhan Brigadir J. Kalau saya sangat optimis karena secara teori 340, kalau 338 mungkin ada 55 dan 56 udah terbukti. Ada pasal-pasal yang tadi ada 55 ayat 1 KUHP pada pasal 56, bahkan ada pasal 53 berbarengan dalam satu tindak pidana. Tuturnya menanggapi pertanyaan Hotman Paris. Lantas Ketut Sumedana juga menjelaskan mengenai apa yang membuat dirinya sangat percaya diri jika kejaksaan yakin pasal 340 bisa dibuktikan. Karena jeda waktu, itu proses kan panjang. Kalau kita ngitungnya dari Magelang sampai Jakarta itu bisa 2 hari bang. Proses jeda waktu inilah yang membuat kita meyakini bahwa 340-nya ada di sana. Jawabnya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.